Pak Novel. Jadi Bapak Ibu, kalau kita lihat bahwa kewajiban BKD kita atau beban kerja dosen kita itu harus dipastikan dulu. Kita ada yang statusnya sebagai dosen biasa dan dosen dengan tugas tambahan. Jadi untuk pertama, Bapak Ibu terutama yang statusnya adalah dosen dengan tugas tambahan itu mulai dari rektor sampai kepada ketua laboratorium itu harus dipastikan statusnya di sistem Bapak Ibu. Jadi kalau untuk dosen biasa per semester kita punya 12 sampai 16 SKS. Beban kita itu termasuk peridama dan penunjang. Untuk dosen dengan tugas tambahan adalah 3 sampai 16 SKS. Jadi kalau dosen dengan tugas tambahan biasa 3 itu dengan SK tugas tambahannya itu sudah cukup. Tapi akan bertambah SKS-nya jika Bapak Ibu mengajar, melakukan penelitian, juga pengabdian. Nah, yang berikut yang harus kita perhatikan adalah kewajiban khusus. Ini sebenarnya adalah poin terakhir sebelum kesimpulan pada sistem kita masing-masing. Jadi kewajiban khusus ini setiap 3 tahun sejak penetapan jabatan tugas terakhir Bapak Ibu. Yang pertama untuk asisten ahli sampai rektor itu kewajiban khusus kita adalah 1 buku atau 1 artikel yang dimuat di jurnal nasional. Kemudian untuk rektor kepala kewajiban khusus kita ada 3 artikel di jurnal nasional terakreditasi atau 1 artikel di jurnal internasional atau 1 paten. Jadi untuk Bapak Ibu yang sudah rektor kepala wajib memenuhi ini untuk kewajiban khusus. 3 tahun saja. Iya, dalam 3 tahun. Sejak jabatan fungsional Bapak Ibu keluar, tidak tiap tahun Pak. Kemudian untuk soalnya kadang atas begitu. ya, jadi mungkin hitungannya 3 tahun ini mungkin Bapak rektor kepala 400, 3 tahun terus nanti rektor kepala 550 mungkin begitu ya. Kemudian untuk profesor harus ada 1 buku ditambah 3 artikel jurnal internasional atau 1 buku ditambah 1 artikel jurnal internasional atau 1 buku ditambah 1 paten. Seperti itu. Kemudian ini adalah lembar kinerja dosen. Jadi kalau kita lihat ini adalah tampilan kegiatan BKD kita di sistem masing-masing dari kita. Yang pertama untuk biodata. Bapak Ibu boleh lihat di biodata apakah status Bapak Ibu DS, dosen biasa atau DT, dosen dengan tugas tambahan. Itu di mana Bu? Di biodata. Oh di biodata. Ya. Di sistem. Di sistem. Jadi ya. kalau Bapak masuk di sistem, saya buka sistem saya, Bapak lihat di sini. Layanan BKD, rekap kegiatan, belum diisi, Bapak cek di sini. Nah ini status saya dosen dengan tugas tambahan. Jadi Pak Ilham boleh cek di sini. Masuk di sistem ya? Masuk di sistem Bapak. Ini sistem ya? Ya. Selanjutnya kita lihat untuk jadi tadi yang sudah saya katakan pastikan status Bapak Ibu benar dosen biasa atau dosen dengan tugas tambahan. Kalau Bapak Ibu dengan tugas tambahan maka Bapak Ibu yang pertama harus menambah di yang menyatakan DS dan DT itu dari sana atau kita yang isi? Bapak boleh isi secara manual. Jadi selama ini pengalaman saya waktu semester lalu saya harus isi manual karena saya terhitung dosen biasa. Jadi Bapak harus mengupload di bagian pelaksanaan pendidikan di bagian sistem kita. Terus Bapak Ibu masuk ke tugas tambahan, kemudian Bapak klik tambah, terus Bapak upload form SK tugas tambahan tadi. Jadi nanti Bapak akan diminta apa jabatan Bapak, kemudian dari tahun berapa sampai tahun berapa gitu. Nanti upload SK, ini yang paling penting. Itu penting. Karena siswa akan menilai dari SK itu. Ya. Ada SK-nya kan berarti kan? Ya, ada SK. Jurusan dan seterusnya. Betul, ya. Terus saya tambahkan sedikit karena Bapak Ibu pejabat baru di jurusan dan prodi itu baru dilantik
bulan Januari ya. Iya. 19. Jadi Bapak Ibu di semester lalu itu belum DT, masih DS. Ya. Jadi tetap harus memenuhi 12 sampai 16 SKS. Nah, jadi kita Tapi kalau semester lalu misalnya dia kalah atau apa? Kalau dia semester lalu ketua program studi, ketua lab, dia adalah DT untuk yang semester lalu. Tapi semester lalu dosen biasa baru diangkat sekarang, itu yang DS ya. DS. Jadi Bapak Ibu, jadi sebenarnya tips di sini adalah kita kan tahu bahwa kita punya kesibukan ini di mana-mana, ya. Jadi juga maksudnya terkadang lupa untuk diri sendiri. Jadi saya mau tips dari saya nih, yang sekarang ini Bapak Ibu upload saja. Bapak Ibu punya SK yang sekarang kah, yang nanti, yang lalu kah, upload saja. Karena nanti SK yang tahun ini tuh akan dihitung juga untuk semester genap tahun ini punya. Betul. Jadi harus ada waktu sekalian saja. Tetap asesor akan dinilai yang semester lalu. Begitu. Kemudian Bapak Ibu lihat di kanan atas itu ada tulisan tarik kinerja dari portofolio. Ini dia. Bapak klik di sini, nanti otomatis kinerja Bapak Ibu dari yang sebelah kiri tadi itu akan masuk ke kegiatan BKD Bapak Ibu. Jadi pastikan dulu untuk menarik kinerja. Nah, yang ditarik di kinerja portofolio itu yang pertama adalah kinerja pelaksanaan pendidikan. Nah, untuk pelaksanaan pendidikan ini seperti ini Bapak Ibu. Jika satu mata kuliah diampu oleh satu dosen, maka SKS-nya 100%. Ya, jadi misalnya 3 SKS, maka kalau saya sendiri mengajar, saya dapat 3 SKS penuh. Nah, itu perhitungannya adalah jumlah tatap muka dosen yang bersangkutan dibagi jumlah seluruh tatap muka dalam satu semester dikali SKS. SKS ini kita akan lihat di pedoman pengisian BKD tahun 2021. Saya yakin Bapak Ibu pasti sudah punya hal itu kan? Nah, kemudian yang Bapak Ibu harus siapkan, nah untuk kinerja ini itu disediakan dari atau sinkronisasinya seperti yang tadi Ibu PD2 bilang dari PDD, sehingga bukan tugas kita untuk mengisi, jadi kita tarik sinkronisasi, nanti semua data dari PDD akan masuk ke sini seperti itu. Kemudian tugas kita nanti di kegiatan kita harus mengupload pertama RPS ini Bapak Ibu harus pastikan bahwa yang disahkan oleh Kapolri, disahkan semester lalu, berarti untuk amannya itu mungkin sekitar bulan Juli atau Agustus tahun 2021. Kemudian SK jadwal, kita kan sekarang di SK jadwal itu sudah ada namanya, kita tahu kita mengajar apa gitu. Itu kemudian BAP, presensi dan BPH. Itu semua kita bisa tarik dari kita punya masing-masing portal Siapa dosen kita. Jadi ini yang harus Bapak Ibu upload nanti di kinerja kegiatan kita di BKD. Jadi Ibu tadi apa saja nilai DPNA, berita acara perkuliahan, BAP, atau presensi, kemudian SK jadwal, dan RPS yang sudah disahkan oleh Kapolri. Jadi Bapak Ibu, kami asesor biasanya akan menilai RPS itu per semester, sehingga sebaiknya Bapak Ibu membuat RPS meskipun tidak ada perubahan sama sekali, tapi saya yakin dengan banyaknya informasi setiap semester pasti ada perubahan RPS meskipun sedikit, pasti kita nambah referensi gitu. Dan itu harus disahkan oleh Kapolri dan Bapak Ibu tanda tangan di sebelahnya gitu. Jadi kita bisa ikut format RPS, kalau kami di Perikanan itu ikut pedoman penyusunan kurikulum. Jadi di situ di belakangnya itu ada lampiran RPS, Bapak Ibu ikut situ saja. Kami kemarin di Perikanan seperti itu. Nah, untuk semester yang lalu saya cek itu membimbing seminar, kemudian sebagai dosen wali atau pembimbing akademik itu sudah masuk di sistem. Nanti Bapak Ibu cek
SK penugasan, dan lembar persetujuan atau lembar pengesahan. Itu yang kita harus upload sehingga asesor bisa melihat, oh ya, jadi yang dinilai adalah skripsi yang sudah selesai. Nah, di sini kita perlu kerjasama dengan mahasiswa. Mahasiswa harus masuk ke portalnya, kemudian dia mengisi judul skripsinya, terus pembimbing satunya siapa, pembimbing duanya siapa. Sehingga begitu operator universitas mensinkronkan, langsung masuk ke PDDT. Jadi pada saat mahasiswa mau lulus itu kita pastikan, Bapak Ibu Kaprodi, mungkin di sini ada yang Kaprodi, pastikan bahwa mahasiswa sudah input itu ke masing-masing portal mahasiswa. Jadi itu yang harus kita upload. Kemudian kalau kegiatan yang belum selesai itu kita belum bisa nilai. Sama seperti kita sebagai penguji, itu juga sama, SK penugasan dan lembar persetujuan sebagai penguji. Lembar pengesahan maksudnya, Bu. Iya, lembar pengesahan. Coba ke slide sini. Yang pembimbing itu kan di sini kan tidak ada pembimbing utama. Yang ada pembimbing 1, pembimbing 2. Iya. Kalau di sini namanya pembimbing pendamping. Jadi pembimbing utama adalah pembimbing 1, pembimbing pendamping adalah pembimbing 2. Berarti untuk kedepannya itu mungkin fakultas sudah harus merubah itu jadi pembimbing utama, pembimbing pendamping supaya sinkron. Nah, diubah di SK-nya. Nanti Ya, diubah di SK-nya supaya sesuai dengan permintaan BKD. Ya. Betul. Kan kalau utama dia satu, katakanlah umpamanya kalau dia pembimbing utama kan 0,5 ya. Iya, setengah. Tapi sekarang masih bisa dipakai tuh, Bu. Masih bisa. Lanjut dengan Masih pembimbing bisa. 1, pembimbing 2. Masih bisa. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir, kami asesor karena yang ujian punya ini alhamdulillah masih kita sama-sama ujian, jadi kita sama-sama tahu bahwa pembimbing 1 itu pembimbing utama, pembimbing 2 itu pembimbing pendamping. Nah, sama seperti bertugas sebagai penguji. Nah, itu tadi kita upload lembar persetujuan atau lembar pengesahan dan skripsinya harus sudah selesai. Nah, kemudian membina kegiatan mahasiswa di bidang akademik. Ini saya cek tadi barusan saja itu sudah masuk. Jadi semoga di sistem Bapak Ibu sudah masuk. Nah, yang perlu kita upload adalah SK dosen wali. Nanti pada saat setiap kita mengupload SK Bapak Ibu, di situ akan diminta menginput nomor SK secara manual. Jadi kita input saja, kita punya SK nomor berapa, terus dari tanggal berapa. Kan 1 semester berarti SK-nya berlaku 1 semester. Sehingga memang untuk bimbingan akademik ini SK-nya juga harus per semester. Kalau sebelumnya kan kita per tahun ya. Jadi untuk sekarang harus per semester. Nah, kegiatan A sampai F ini tidak bisa ditambah manual oleh dosen dan harus ditarik data melalui sistem PDDT. Kegiatan G sampai N bisa ditambah manual oleh dosen. Kalau pengajaran tadi Bapak Ibu, itu kita bisa nanti setelah sistem sinkron, nanti di bawah itu misalnya mata kuliah saya dasar-dasar budaya perairan. Di bawah itu akan ada blok merah, belum ada bukti pendukung. Nah, di situ tugas Bapak Ibu klik bukti pendukung yang blok merah tadi, nanti langsung dia menuju ke laman untuk Bapak Ibu upload RPS, SK penugasan dan jadwal. Itu di situ. Ibu, kalau ini kan ada 4 bukti nih untuk pengajaran. Ini penting karena biasanya tidak sinkron dan tidak cukup tuh selalu di mengajar. Padahal kita mengajar banyak nih. Kalau cuma input DPNA tanpa BAP, tanpa RPS, tanpa SK mengajar, itu jangan mengikat tidak memenuhi. Tidak, kemarin kami karena kemarin hanya pembinaan itu kami masih anggap memenuhi. Tapi pedoman kami asesor adalah terutama Ibu SK dan RPS. Oh, SK dan RPS. Ya, SK dan wajib SK satu penting. semua ya. Iya. Oke. Jadi kalau di SK kan kita sudah tahu, oh misalnya masuk mata kuliah dasar-dasar budaya perairan yang mengajar Ibu dengan Pak Barnabas, kita tahu. Oh dosennya 2, di sini 16 kali pertemuan, berarti harus dibagi 2. Langsung kita potong. Kalau misalnya Bapak Ibu menghitung 16, maka langsung kita
Ada 2 nama. Ngajarnya 2. Tapi kalau ada kelas A dan B kan enggak. Berarti masing-masing dong. Kalau kelas A dan kelas B. Iya. Misalnya ada dosennya 2 tapi saya ngajak kelas A, Ibu Ira ngajak kelas Di B. SK-nya harus bisa. Di Oh. SK-nya bisa. Jadi SK-nya nggak bisa jadi satu ibu berdua terus di sini kelas A kelas B. Makanya permintaannya ke SK-nya itu harus bisa kelas A Ibu LC Gunawan, kelas B Ibu Eva Simare-Mare misalnya. Oh. Jadi harus bisa SK-nya. Betul, karena kami asesor akan menghitung itu. Kalau ibu tulis satu mata kuliah, dosennya 2, terus tidak ada pemisahan kelas, tetap kami akan menghitung satu mata kuliah 2 dosen, sehingga 16 kali pertemuan bagi 2. Suatu usul. Baik. Kalau SK-nya kita langsung menghitung pisah. Kelas A, kelas B kan kami tahu, oh Ibu Eva mengajar dari awal semester sampai semester berakhir. Tambah lagi, Bu. Iya Bapak, Itu tadi kan mata kuliah itu kan dilihat dari presensi. benar. Presensi ini kan diambil dari si akan itu kan. Ya. Nah, kalau dosen itu lupa mengisi itu, tapi DP-nya ada. Bagaimana itu penyelesaiannya? Kalau yang kemarin kami pembinaan masih kami akui Pak, tetapi untuk yang selanjutnya sebaiknya itu Bapak Ibu upload. Jadi sebaiknya semuanya lengkap, ada DPA, ada presensi, ada berita acara, dan SK, jadwal juga MPS. Yang kita mau laporkan ini kan yang semester ganjil kemarin kan? Ya, ada. Nah, semester ganjil kan sudah lewat. Padahal ada yang lupa mengisi presensi, tetapi nilai ada. Itu nggak akan bisa ditarik Bapak. Karena waktu kami ikut sosialisasi itu ada 2 kali penarikan kan dari feeder baru ke PD Dikti. Kalau siakatnya kami itu sudah di coding. Jadi kita harus isi di hari yang sama dengan jadwal kita itu Bapak. Iya. Tidak akan ketarik. Jadi itu masalahnya kita selama Jadi ini. tetap nol. di situ kan? Tetap 0. Iya, itu yang terjadi. Jadi Begitu. benar, jadi itu juga menjadi perhatian kita sebagai dosen bahwa pada saat kita melaksanakan perkuliahan, Kita dikasih mohon tahu. juga kita mengisi presensi dan sesuai berita jadwal. acara. Karena kalau kita tidak Siakatnya mengisi, sudah berarti di-coding, otomatis Mbak. semuanya nol. Anak ini juga tidak diakui bahwa dia ikut kuliah. Iya, benar. Dan itu merugikan mahasiswa. Jadi begitu. Ya. Jadi mungkin kalau ada kasus seperti itu mungkin bisa diskusi dengan operator lain kita. Biasanya itu ada bapak ibu dosen juga yang 1 semester dong bikin jadwal manual kok. Terus di akhir semester kasih ke operator. Itu saya tidak tahu cara yang operator bagaimana. Mungkin Bisa Bu. Jadi bisa. itu saya sering gitu Pak. Jadi Oh, ya, silakan. lupa itu misi Iya. Pak yang masih ngajar. Terus minggu depan baru saya ingat, saya belum isi absen. Saya isi aja Pak. Saya ngajar minggu lalu tapi saya isi minggu ini. Nanti operator Bisa saja hari ini 2 kali misi itu karena tapi nggak boleh tanggal yang sama Pak. Oh, jadi Harus bagaimana? Tetap jadi misalnya ini pertemuan 1, ini Iya. pertemuan kedua. Iya. Saya ngajar pertemuan 1 tapi lupa isi absen. Di Iya. pertemuan Isi di kedua. saya ngajar pertemuan kedua terus saya isi absen yang pertemuan 1 dan pertemuan 2. Itu oleh operator prodi di Ya. sini Marcel itu bisa terus kemudian diganti tetap tanggal yang minggu lalu dan tanggal yang sekarang. Oh. Jadi tanggal 4 saya ngajar tanggal 4 nih. Terus nanti minggu depan saya ngajar lagi 11. tanggal 11. 11. padahal 11-nya. Nah, saya isi dua-duanya kan tanggal 11. 11, iya. Itu minta operator prodi ganti aja yang tanggal 4 jadi Oh, tanggal bisa. 4. Mana Marcel ini? Saya Oh, selalu baik. gitu. Pak, saya Jepang Marcel. Atau apakah bisa operatornya ngecek satu-satu gitu kan tanggalnya? Atau dosennya lapor. Kalau dia cek satu-satu, saya bilang, "Ini ganti dong, saya ngajar loh Kalau tanggal 4." misalnya dia tidak sempat kasih Nah itu dia. Kalau sudah terlewatkan gimana? Sebelum akhir semester, sebelum ini Ya. pastikan absen semua sudah diisi. Ah. Jadi Bapak Ibu dosen perhatikan, oh ternyata saya lupa isi absen yang tanggal sekian. Iya. Sudah, kalau Bapak lupa siapa yang hadir ya Bapak beresiko berarti semua hadir. Oh. Nggak boleh buat toh. Betul, kalau betul. Bapak lupa. Tapi isi. Jadi ini sekarang nih lagi input nilai perhatikan itu presensi supaya Benar, Bapak benar. Ibu isi itu presensi. Benar. Karena kalau tidak, tapi yang kasus tadi begitu Pak. Boleh. Saya sering lupa gitu jadi saya minta tolong dia. Pak, saya Jepang Marcel ini supaya dia dengar. Ibu dari Iya, Marcelnya ke sini operator. karena kan saya udah mengajar. Betul, operator mesti ikut, betul. Setuju. Manusia itu banyak sekali. Saya itu sama. Iya, benar. Kadang tuh lupa isi absen kan. Jadi yang kita ini kan kondisi itu yang semester ganjil kemarin kan. Berarti Iya. tidak apa-apa. Nah, yang repot itu kalau teman tidak ngisi, Bu. Yang teman tidak ngisi nih yang repot ini. Untuk periode ganjil itu ada pelaporan ke PD Dikti itu di bulan sudah lewat ya? Sudah lewat, sudah ditarik datanya, Bu. Lewat. Tapi coba saja Bapak komunikasi dengan
Ya itu Pak, jangan lupa isi absen Pak. Begitu. Jadi Ini. masih ada. Kan kalau kita misalnya ibu ngajar, Pak Johnson ngajar tanggal 4 sekarang. Terus nanti tanggal 11 ngajar lagi loh atau yang sama. Tapi lupa isi presensi hari ini. Terus nanti tanggal 11 Pak Johnson mengajar, tapi dia isi presensi yang minggu lalu sama yang tanggal 4 dan tanggal 11. Itu kok bisa ganti kok rasanya. Aduh, terima kasih Pak Marsha. Mantap. Dia bisa selesaikan dengan baik. Oh, berarti begitu. Bisa nggak operator bantu cek satu-satu toh? Ada dosen yang kadang malas isi gitu ya. Ah itu. Mantap Ibu PD2. Mantap, mantap. Iya. Itu kan semester ini toh. Yang semester kemarin bagaimana? Ya udah lewat ya udah. Sudah nggak bisa kayaknya. Sama bisa. Oh masih bisa. Masih bisa. Iya, dosen nggak bisa, operator yang bisa kan? Oh masih bisa. Pokoknya ini aman. Jadi cuma 15. Saya bilang operator belum. Kalau yang lain saya tidak perlu. Operator sama bapak siapa? Operator belum nih, bapak punya master, saya punya ini. Kita Oh, begini. kita masukkan nilai, tapi kan lupa. Kalau ini ya bapak ya pak. Yang kemarin Oh ini dosen ini dia sudah mengklaim setengah pertemuan dari satu semester ini. Nah Yes. itu untuk dirinya sendiri. Begitu karena kami asesor atau kemarin diskusi kami juga seperti itu. Jadi kalau ada yang sekali pertemuan, oh ini berarti dia klaim mungkin untuk dirinya sendiri. Ah, begitu Jadi bisa. dia subagi memang. Jadi kami akui. Baik. Iya. Nah kalau dosennya mengajar, ini dosennya kasusnya dosennya mengajar atau tidak? Nah itu dia Bu. Itu yang kita tidak tahu itu Ibu. Karena kalau ngajar otomatis pasti Kurang ajar. pasti ingat isi pasti. Ini kalau dosen kontrak lapor ke saya. Oh siap. tapi nilainya ada nggak? Pak? Lapor bu. Kalau nggak kontrak Bu PNS Bu, Enes lapor juga. lapor juga. Oh siap. Laporkan. Laporkan Ibu PD2. Kampus dosen punya BKD. Wow. Khawatirnya kami asesor adalah pada saat kuncen kekurangan asesor maka akan dinilai oleh asesor dari luar. Ah itu dia. Dia tidak tahu tujuh ini dia otomatis kalau asesor yang dalam dia pasti akan langsung bagi dua. Waduh. Begitu. Bagi dua untuk dua dosen ini. Waduh. Jadi kemarin jadi memang Tusun. tergantung asesor. Kayak saya kemarin asesor di ortogeswes, saya ada SK yang segitu saya tanya dulu orangnya. Karena kebetulan karena nggak kenal bapak ibu. Kalau tidak kenal bapak ibu asesornya tidak kenal bapak ibu. Tapi Bu, saya nanya kalau kita misalnya nggak ternyata salah ya Bu, boleh nggak kita bilang saya sedikit komplain lah sama asesor, kenapa saya kok tidak memenuhi, kenapa sebenarnya saya memenuhi, boleh nggak tuh? Itu wajar nggak? Kalau saya sih asesornya menilai dulu bagaimana. Ya. Bapak ibu menghitung seperti apa. Ya, ya. Nah, karena asesor menilai itu ada pedomannya. Ya, gitu. Tapi seperti yang kayak tadi itu loh Bu, karena terlalu Ada- banyak ya beban kerjanya, Ya. sehingga yang kedua, Ah, ini dia nih. satu itu kan jadi Tenang, tenang. Bapak ibu jangan khawatir. Yang 12 orang ini kemarin kami berapa hari ya? Kami memang di karantina dan memang dari bangun pagi sampai tidur malam itu hanya ngurus bapak ibu. Kalau begitu ada yang tidak memenuhi kita diskusikan. Kita tidak langsung klik tidak memenuhi. Jadi itu kalau saya dengan Ibu Ida itu waktu kemarin kan asesor 1-2. Kami itu kalau ada tidak memenuhi kami harus diskusi dulu. Bahkan sampai kami bawa ke ruang diskusi yang 12 orang bersama Prof. Edi. Jadi begitu. Jadi kita asesor ini tidak asal memilih tidak memenuhi. Kalau kami akan melihat yang lain, misalnya pengajarannya tidak memenuhi, kita lihat ada kan bapak ibu yang klaim lebih itu beban lebih. Iya. Kita lihat kita bisa kasih masuk dari sini nggak? Jadi asesor tuh ngitung juga bapak ibu. Tenang aja. Kalau begitu tidak memenuhi kita kembali ke depan nih. Ini kan lebih nih, ini kurang. Kita kasih masuk aja selesai. Ini lebih kita kasih selesai. Sehingga nanti akan memenuhi. Yang kita tidak bisa adalah kalau memang bapak ibu kinerjanya tidak memenuhi. Tidak ada lebihnya lagi. Aduh. Nah ini ada pertanyaan. Ya, Bapak. Sebelum turun kesimpulan tidak memenuhi, itu Ya. kan ada wantuan tidak bersama. Kirim dulu, oh Anda pun tidak memenuhi. Tidak begitu. Oh tidak, Bapak tidak. prosesnya tidak gitu. Makanya sekarang dibina supaya bapak ibu jangan tidak memenuhi. Sudah sampai di asesor kita tutup mata.
Iya, sudah tidak bisa dikirim lagi Bapak. Aduh. Tinggal terima saja. Makanya sekarang dibina supaya Benar Ibu PD2. yang Ibu Ira tadi tanya tuh, saya juga termasuk ya kan? Kita sudah upload itu. Berarti kan sama-sama teman. Portofolio ya, kita kan upload portofolio setelah penilaian. Jadi Ya. ketahuan gitu, asesor 1, asesor 2. Nah, begitu juga dilihat gini, catatannya saya tidak memenuhi A, tidak memenuhi B, tidak memenuhi C. Kalau saya, kasus saya lihat memang betul, saya tidak memenuhi. Walaupun saya mengajar tenaga dalam, saya tidak memenuhi. Saya mau protes ke asesor nggak bisa, karena itu kan secara universitas. Nah, Makasih ya. hanya mekanisme itu belum ada. Mekanisme untuk kita protes ke asesor. Jadi Itu kemarin belum diatur. Di mana itu kan belum konsultasi kemarin kan sempat tanya nanti biar konsultasi ke profesional. Iya, itu memang kita langsung ke LP2M. Ini loh saya nggak memenuhi. Seperti ini kasusnya, padahal saya sudah begini. Itu memang langsung ke LP2M, betul ya Bu? Ya, benar. Karena kita nggak boleh ke asesornya. Jadi asesor kami 12 orang kemarin sudah kalau tadi ini tidak memenuhi juga kita lihat dulu yang ini mana. Jadi Baik. kita ikutan ngisi sebenarnya. Beda ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan khawatir. Yang khawatir itu kalau kita punya asesor Dari luar. Ya. Nah, untuk kegiatan G sampai N ini Bapak Ibu itu bisa ditambah semua oleh dosen. G ini untuk Ibu Erpina itu 2 botol KCR-nya. Dia narasumber itu. Nah, ini melakukan kegiatan pengembangan program kuliah tatap muka daring. Nah, ini kan tadi SPS harus ada perangkat pembelajaran. Kemudian bahan ajar itu harus diupload ya Bapak Ibu. Bahan ajar. Iya. Akan lebih baik Tolong buka ke bahan saya. ajar. Karena ini kalau awal sister yang Thank- kemarin, Bapak Ibu kalau perhatikan Bapak Ibu punya lama sistem itu ada beberapa perubahan. Jadi kalau yang lalu kita masih bisa FPS, ini dia sudah minta lagi bahan ajar. Jadi kalau Bapak Ibu melakukan kegiatan pengembangan bahan ajar, upload bahan ajarnya. Oh, kemudian modul, upload modulnya. Kalau ada bahan kuliah yang punya nilai kebaharuan, misalnya dari penelitian Bapak Ibu, bahan ajar ini bisa diperbarui karena dari penelitian saya ada metode baru misalnya. Bapak Ibu masukkan di sini mengembangkan bahan pengajaran yang nilainya mempunyai kebaharuan. Bisa juga untuk SLTA, SLTP atau SD bahkan bisa Bapak Ibu. Saya menemukan asesor juga yang poinnya banyak dari membuat buku SD ini. Itu beliau di Ibu Indah dari P Fisika. Beliau bikin justru buku SD. Nah itu nilainya besar. Nanti Bapak Ibu masuk, Bapak Ibu punya halaman sister di kegiatan G, Bapak Ibu tinggal tambah di sini. Nah nanti yang Bapak Ibu harus upload adalah SK 17-an, kemudian lembar pengesahan dan tanggal periode pembuatan produk. Produk itu harus masuk pada tanggal periode penilaian BKD. Jadi penilaian BKD kita yang semester ini itu dari semester ganjil tahun lalu, berarti Juli 2021 sampai Desember 2021. Itu Berarti kan ya Bapak. kalau misalkan kita ngajar 3 mata kuliah, Ya. membuat bahan ajar semua, berarti nilainya 15. Udah cukup berarti. Ini kan Bapak Ibu tadi Kan setiap bahan maksudnya ajar 5 nilai D. SKS. Iya. Jadi tapi Bapak Ibu lihat, kami akan lihat bahan ajarnya berapa orang penyusunnya. Oh. Gitu. Jadi kalau tim 2 dibagi 2. Kalau saya sih waktu pada saat diskusi itu tidak ada bagi-membagi. Tetapi karena ini adalah 5 SKS, maka biasanya 60% untuk apa namanya? Nama pertama. Pertama. Jadi yang semester ini wajib kita upload untuk pengajaran itu bukan LPS lagi. Bukan Bu, ini kalau Bapak Ibu bikin bahan ajar. Oh, Ini bahan kegiatan ajar. G. Yang tadi A sampai F itu kita tidak bisa input manual toh. Terus kalau Bapak Ibu punya bahan ajar, bisa diupload di Bagian pengajaran, ada ya. pendidikan atau Bapak Ibu saran saya masukkan di sini. Nah, ini wajib atau Ini wajib nggak? Tidak.
Tapi kalau ada masukin aja ya, mungkin ada nilai tambahan. Ada masukan Iya. tidak? Ini tidak wajib. Yang wajib itu A sampai F. Yes. Wajib itu SPS itu Pak. Iya. Kegiatan A sampai F itu yang kita tidak bisa apa namanya? Baik. Kita tidak bisa Tawar-tawar. Kemudian ini yang menyampaikan orasi ilmiah. Nah, ini kemarin kami diskusikan Bapak Ibu. Jadi orasi ilmiah ini yang tergolong kita sebagai pembicara undangan. Jadi misalnya Bapak Ibu diundang sebagai pembicara, misalnya Ibu P2 pembicara di hari Bumi misalnya. Nah itu dihitung sebagai orasi ilmiah. Undangannya dimasukin berarti. Harus ya Ibu sekarang. Nah itu Undangan ilmiah? Orasi ilmiah. karena saya diundang. Oh, berarti Divisinya apa? undangan. Presentasi ini bukti produk presentasi dan SK penugasan. PowerPoint. Tugas ya. Ya, Kalau tugas bisa. begitu. Ibu PD2 keluarkan penugasan. Saya sudah buat notas Sudah. sudah. Oh, Aman, aman. Aman. Tapi kalau bukan ya orasi ilmiah kan Bapak Ibu ilmiah berarti tergantung kita punya kepakaran toh. Jadi kalau saya mungkin saya akan kalau yang kegiatan ini saya akan mulai di pengertian. Sehingga kalau yang orasi ilmiah misalnya saya beri kuliah umum. Misalnya kuliah umum atau jurusan. Misalnya presentasi di seminar. Iya. Kalau bisa jurusan masih boleh. Nah, jadi kalau Bukan jurusan. jurusan mengundang Bapak. Ya, kalau berarti kan kuliah umum. Ada Terus yang pesan tugasnya dari siapa? Atau dari jurusan? dari harus dari fakultas supaya resmi baca. Bapak bisa aja ke fakultas. Nanti menyurat saja dari prodi ke fakultas-fakultas buatkan surat. Kemudian menjawab pertanyaan ibu yang seminar, kemudian konferensi, itu kan kita pergi daftar sendiri, Pak Bu. Oh, Sehingga itu kita akan klaim di penelitian. itu Ah. pendidikan. Kalau di pendidikan misalnya pembukaan kuliah, diundang sebagai pembicara, itu masuk di orasi ilmiah. Oh, oke. Oh. Jadi ini baru tadi malam kami diskusikan juga seperti itu. Belum tadi Sehingga malam. Jadi Menyamakan persepsi, Pak. Iya, itu kan Salah, menyamakan persepsi. benar. ya, kami berempat ini menyamakan persepsi kami. Sepakati ini mah sudah ada panduannya. Iya, Bu, betul. Jadi Bapak Ibu seperti itu. Jangan curiga dulu, Pak. Saya ulangi Bapak Ibu. Nah, ini kinerja menduduki jabatan. Jadi kalau kita lihat itu di sistem yang sebelumnya untuk jabatan itu tidak ada ini Bapak Ibu. Dan cepat-cepat. Oh ya. Menduduki jabatan itu sebelumnya ketua lab tidak ada. Kita lihat tugas tambahan. Jadi tugas tambahan itu, Ibu asesor boleh tahu kan? Ya, Itu kan tadi Ibu bilang sampai level kedua lab. ya betul. Ada di bawah. Jadi ini langsung dari sistem saya Bapak Ibu. Dari Yang sistem. baru di sini adalah ini Sekretaris jurusan. ketua senat, ya sekretaris jurusan. Anggota senat Itu sudah ditambah. Kalau yang sebelumnya Itu dia. ketua program studi sudah ada. Tetapi sekdur, kaleb dan ketua senat belum. Nggak ada. Tapi yang sekarang Sudah sudah ada. ada. Jadi Bapak Jadi Ibu sebelumnya itu sekretaris jurusan tuh nggak masuk. Nggak masuk. ya, Sekarang sudah SK-nya diakui, jadi Ibu tinggal tambah 3 SKS mengajar selesai langsung memenuhi. Pak juga ketua lab Ya. mengajar 3 SKS sudah langsung memenuhi. ya benar. Jadi ini hanya Aman. ada rekor. Jadi ketua senat universitas dan ketua senat fakultas juga yang Bapak Ibu. Bukan anggota senat ya, kalau anggota senat tidak termasuk. Itu saya kembali. Kemudian membimbing dosen yang lebih rendah jabatannya. Ini biasa para ketua jurusan yang dengan dosen atau ibu PD2 biasanya ya. Itu sampai sekarang juga. Betul, saya sedang membimbing laksar. Dosen CPNS untuk ya. laksar. Jadi itu nanti bisa masuk ke situ membimbing dosen yang lebih rendah jabatannya. Atau Bapak Ibu yang melakukan kegiatan data sering, kemudian melaksanakan penampilan mahasiswa di luar institusi,
pendidikan. Nah, kemudian ini Bapak Ibu, kinerja bidang penelitian. Jadi semua kinerja harus ditambah dulu melalui ini ya, ada icon pelaksanaan penelitian, publikasi karya. Jadi saran kami asesor Bapak Ibu, untuk kinerja bidang penelitian ini sebaiknya jangan diimport dari Sinta. Ya, karena kita tidak akan bisa mengisi status penulis, kemudian jumlah peran penulis, jumlah penulis dan capaian. Kalau sebelumnya di sistem itu capaian ini tidak ada, jadi Bapak Ibu harus isi, nanti kami asesor yang hitung. Tetapi di sistem yang sekarang capaian itu Bapak Ibu sudah menghitung sendiri. Jadi ini perhitungannya. Jadi kalau Bapak Ibu sebagai penulis pertama dan penulis korespondensi, maka Bapak Ibu akan mengklaim 60%. Kemudian kalau penulis pendamping itu nilainya 40% dibagi berapa orang penulis. Nah, kemudian kalau penulis pertama berbeda dengan penulis korespondensi, maka penulis pertama dapat 40%, penulis korespondensi 40%, dan 20% untuk penulis pendamping. Kemudian Bapak Ibu, untuk saran dari kami juga, jangan mengklaim satu kegiatan untuk publik yang berbeda. Seperti tadi saya katakan, Bapak Ibu mengklaim ini di kinerja penelitian, terus Bapak Ibu mengklaim lagi di kinerja pendidikan tadi, orasi ilmiah. Itu jangan. Jadi satu saja. Bapak Ibu, makanya tadi kami berdiskusi semalam itu apa sih yang masuk di orasi ilmiah dan apa yang masuk di penelitian. Jadi itu yang Bapak Ibu itu contohnya seperti apa? yang mana? Yang itu lagi bagi saya. Yang ini contohnya seminar, artikel di jurnal, konferensi, gitu. Jadi misalnya, saya kasih contoh. Ya. Misalnya saya presentasi penelitian saya di satu kongres, di satu konferensi misalnya. Kemudian saya publish di artikel jurnalnya, hasil penelitian saya itu di prosidingnya. Ya. Jadi saya hanya misalnya yang besar kan di prosidingnya nih, angka kreditnya, nilai itunya. Jadi yang orasi ilmiahnya, sertifikat orasi ilmiahnya tidak boleh dipakai. Ya, sebaiknya Ibu mengklaim di bidang penelitian. Nanti di penunjang itu ada Ibu sebagai biasanya kita peserta seminar atau Ibu pembicara. Biasanya itu kita masukkan sertifikat. Jadi sertifikatnya itu di penunjang. Ya, Baru saran saya itu saran yang kami di- gitu. Ya. Jadi lihat mana yang nilai Jangan besar. dua-duanya di penelitian gitu ya. Ya, benar. Jangan diklaim dua-dua di satu rubrik. Baik. Nah, ini contohnya klaim penelitian yang tidak dipublikasikan. Misalnya kan ada penelitian kita yang kita belum publikasi misalnya. Itu Bapak Ibu bisa mengklaim. Tinggal Bapak Ibu harus masukkan bukti fisik. Ada nota tugas, SK penugasan atau kontrak penelitian, laporan lengkap dengan lembar pengesahan, dan tanggal selesai laporan sesuai dalam periode penilaian BKD. Jadi Bapak Ibu kalau yang belum ada publikasi di semester lalu bulan Juli sampai Desember, kalau ada data penelitian bisa lah dibuat laporan gitu, kemudian minta nota tugas, SK penugasan, kemudian ada laporan yang disahkan oleh misalnya Bapak Dekan atau Ibu Ketua LPPM kalau penelitian pengajian. Itu sudah bisa Bapak Ibu klaim. Ini tips dari kami supaya jangan kosong. Tidak apa-apa Bapak Ibu, tenang saja. Nanti saya share. Nanti Jadi di-share saya lagi. ya. Jadi supaya tidak kosong. Jadi Bapak Ibu kalau tidak ada penelitian, Bapak Ibu ada lihat data-data apa? Kalau saya mungkin klantol kah, bentos kah, Bapak Ibu bikin laporannya saja, tapi disahkan. Ya. Kemudian tipsnya, karya ilmiah yang multi author ini cukup diinput oleh salah satu author saja. Jadi misalnya begini Bapak Ibu, misalnya saya tim penelitian dengan IPD 2 dengan Pak Ilham misalnya. Kalau saya sudah input, maka otomatis kalau saya input kan saya akan mengisi nama-nama tim penelitian saya. Itu akan keluar juga di sister Ibu PD 2 dan Bapak Ilham.
input karya ilmiah kita bisa klaim untuk banyak penulis sekaligus. Jadi berapapun penulisnya bisa kita tambahkan. Nah, kemudian pastikan peran penulis sesuai dengan yang terdapat pada karya ilmiah. Jadi memang siapa yang sebagai penulis utama, siapa penulis korespondensi, siapa penulis pendamping. Karena itu nanti diisi. Jadi kalau Bapak Ibu masuk ke Bapak Ibu punya Sinta, itu sudah ada kolom-kolom itu. Itu kalau tahun lalu sister kita tahun lalu pilihan ini tidak ada. Tapi yang sekarang ada, bahkan sampai capaian berapa persen Bapak Ibu mengerjakan publikasi tersebut. Kemudian Bapak Ibu jangan mengupload kinerja yang telah kadaluarsa. Jadi Ya kalah-kalah. 3 tahun. Sampai 3 tahun. ya itu nanti di kewajiban khusus ke Bapak. Tapi kalau di penelitian, Bapak kalau mengupload juga silakan sih, tapi kami asesor tidak akan gitu begitu. Iya, maksudnya kalau belum pokoknya ini tapi ujian per semester tidak akan dinilai. ya, untuk penilaian semester kami tidak akan dinilai. Sama dengan kinerja bidang pengabdian. Yang pertama adalah klaim kinerja pengabdian harus masuk dalam periode penilaian BKD. Jadi yang Bapak Ibu harus ingat adalah yang Bapak Ibu klaim kinerjanya adalah yang masuk dalam periode penilaian BKD. Itu yang Bapak Ibu pertama harus upload. Kemudian kegiatan itu diklaim 1 kali. Kemudian dokumen yang diupload untuk bidang pengabdian juga sama, ada nota tugas, SK penugasan, foto kegiatan, bahan presentasi dan laporan yang sudah disahkan. Nah, jika kinerja ini catatan saya, jika kinerja pengabdian telah diklaim sebagai orasi ilmiah, maka tidak boleh diklaim sebagai kinerja pengabdian lagi. Gitu. Nah, jika Bapak Ibu bertugas sebagai pembicara, misalnya Bapak Ibu mengklaim itu sebagai pengabdian, maka harus mengupload undangan, bukti foto kegiatan, bahan presentasi dan atau sertifikat sebagai pembicara. Itu semua diupload atau salah satu saja? Semuanya, tiga-tiganya. Ada pilihannya kan, ada dokumen file 1, nama dokumen apa, nanti habis itu dokumen berikut. Itu kita ambil Ibu Erlina kasih materinya saya share untuk semua. siap. Ibu RT saya nanya, kan kita kan ngisi BKD 2 kali Ibu ya. Nah, di semester pertama misalnya di semester ganjil kami belum bikin pengabdian masyarakat. Ya, lalu baru di semester berikutnya yang genap pengabdian masyarakat. Apakah artinya pada semester ganjil itu kami tidak memenuhi syarat, Bu? Karena pengabdian kami nggak ada, baru mau dilakukan gitu loh, Bu. Iya, kalau itu kan kalau Bapak Ibu lihat di sistem Bapak Ibu, Pak Ibu Pengabdian itu tidak melulu hanya mengajar bikin pengabdian LPPM. Ini kayak Ibu Bertina sedang ngomong sekarang ini termasuk pengabdian. Jadi ibu-ibu pergi diundang misalnya berbagi ilmu dengan anak-anak sekolah. Terus ada dapat SK, dapat nota tugas lah ya, ada foto-foto, ada presensi, itu bisa dianggap sebagai pengabdian. Jadi pengabdian itu tidak melulu yang kita bikin pengabdian 12 juta di BPM. misalnya Ibu kasih penyuluhan tentang Iya. kefarmasian di SMA apa, itu tuh sudah bisa Ibu klaim sebagai pengabdian. Jadi kalau kita lihat di sini karena saya dosen dengan tugas tambahan Bapak Ibu, saya di sini untuk semester lalu itu melebihi beban kerja dosen. Jadi harus saya kasih lebih sedikit. Maksudnya dipindahin, bukan selesai statusnya, tapi statusnya saya anggap sebagai beban lebih. Nanti Bapak Ibu bisa mengerti. Jadi kalau dosen dengan tugas tambahan Bapak Ibu, penelitian boleh kosong, pengabdian boleh kosong, menunjang boleh kosong. Tapi kalau Bapak Ibu statusnya dosen biasa, itu tidak boleh kosong. Wah, kita beruntung. Jadi usahakan ada satu Saya lanjut. Saya lanjut pertanyaannya. Nah, kalau saya mengatakan begini,
Bisa Itu sekarang. saya mau tanya ke Bu Asesor, boleh nggak? Jadi kita kan dapat kontraknya bulan Februari ya. Terus kan saya bikin pengabdiannya sekarang nih. Terus saya bikin laporannya. Kalau saya tidak bikin laporannya masih masuk semester ini. Tapi terus nanti saya buat habis artikelnya semester depan. Sekarang kalau saya klaim laporannya semester depan, saya klaim artikel jurnalnya bisa nggak? Bisa Ibu. Jadi kalau untuk ini juga kami menyamakan persepsi seperti ini. Untuk kegiatan yang bisa berlanjut itu adalah kegiatan yang terkait dengan Intapmas. Jadi kalau Ibu punya kan dengan Intapmas kan Bu. Sehingga misalnya Bapak Ibu dalam 1 tahun belum selesai kegiatannya, di setengah tahun ini Bapak Ibu bisa bikin laporan sementara yang disahkan oleh Ketua LPPM. Itu Bapak Ibu upload di kinerja pengabdian, maka kami akan menilai itu sebagai kegiatan pengabdian. Terus nanti laporan setelah kegiatan selesai, ini lagi laporan akhir itu bisa diklaim juga, atau Bapak Ibu mau mempublikasikannya, itu bisa diklaim juga. Enggak, yang saya maksud adalah yang seperti kasusnya Bu Ira nih. Bu Ira kan dapat pengabdian yang dari LPPM. LPPM itu kan kasih kita, umumnya memang kita dosen bikin nanti semester depan. Iya, genap, semester genap ganjil belum sempat. Tidak sempat lah. Tapi seandainya sempat kita bikin pengabdiannya semester ini, saya nggak bicara semester depan, semester ini, terus saya buat laporannya. Laporannya saya klaim untuk pengabdian semester ini. Terus laporan yang sama, kan kita harus buat artikel jurnal yang nanti kemudian saya publish ini nanti kadang-kadang itu di akhir tahun. Saya klaim untuk semester depan artikel jurnalnya, tapi dari pengabdian yang sama. Bisa itu bisa. Oh boleh, baik. Pilihan sistem itu ada kinerja pengabdian sebagai laporan atau sebagai artikel publikasi. Begitu Bu, jadi saya akalinnya gitu. Jadi begitu dapat kontrak, belum dapat kontrak, saya belum aja pengabdian. Cepat bikin nih laporan selesai. Jadi misalnya seperti semester sekarang, saya laporannya sudah selesai nih. Ibu Jadi saya klaim untuk sekarang, tapi bukan yang kemarin ya. Nanti kalau ada pengisian berikut. Nanti untuk semester depan, saya pasti publish. Kalau nggak publish kan semester depan nggak bisa dapat pengabdian kok. Jadi saya klaim buat semester depan. Itu cara saya mengakali Bu Ira. Saya ngakalinnya begitu supaya tiap semester saya ada pengabdian. Baik. Terima kasih untuk triknya, Bu. Jalan keluar yang paling baik. Mantap sekali. Sarankan yang benar. Kemudian penunjang ini diklaim sekali dan masuk dalam periode penilaian BKD. Yang bisa diupload adalah berita tugas, atau SK penugasan, atau sertifikat kegiatan, atau undangan, atau kartu anggota profesi dosen. Jadi begitu. Jadi bisa antara salah satu itu bisa masuk sebagai kegiatan penunjang. Nah, untuk kewajiban khusus, jadi klaim kewajiban khusus ini Bu, ada yang mau tanya? yang untuk penunjang itu ya untuk dosen-dosen yang membimbing mahasiswa PKM, KBSI itu masuk nggak Ibu? Tapi tidak ada SK, tidak ada sertifikat. Kalau membimbing mahasiswa kan di kinerja pendidikan Bu. Untuk Di luarnya kan itu di luar KBSI pendidikan. kayak PKM, program kreativitas mahasiswa. Oh, enggak ada. kreativitas mahasiswa PKM. PKM yang nasional itu. Kalau masuk Pimnas baru ada sertifikat, kalau tidak masuk Pimnas kan pembimbingnya tidak Iya. ada. Oh, iya. Tidak ada. Itu bagaimana? Jadi bisa klaim sebagai penunjang. Berarti Bapak Ibu minta itu SK penugasan mungkin dari Dekan. Kalau dari dekan boleh ya? Iya. Itu ada SK-nya toh Ibu? Tidak ada. Tidak ada, Bu, sudah berapa tahun kemarin tidak ada SK. Tidak ada. Iya, Ibu baru mau bikin tahun-tahun yang sebelumnya enggak ada. Berdasarkan SK baru Bapak Ibu bisa dibayar. Kalau enggak saya nggak bisa bayar. Jadi ada SK-nya dibayar. Sekarang Tapi enggak ada SK-nya, Bu. Tapi saya bayar duitnya belum ada, sabar. Tidak apa-apa, bukan masalah Duit, sekarang kita bicara SK. ngurus SK dulu, Bu. SK-nya enggak ada. Itu dibayar tapi nggak ada SK. Iya, benar. Kita dibayar kalau Iya, belum dibayar. Iya. Saya dari bendahara, kasih ke Bapak Ibu, minta maaf. Kalau nanti dikasih berarti kita punya bagus saya tidak tahu ya. Tapi yang sekarang nanti kita distribusikan di sekarang. Sip, mantap. Jadi kita punya Catat dulu. uang yang betul
Kita butuh SK-nya saja, Bu. Kalau itu uangnya buat saya saja. Sip. Aku bagi dua lah. Baik, Oke. kemudian kewajiban khusus ini ditetapkan diklaim sejak penetapan jabatan fungsional terakhir. Nah, masa berlakunya itu 3 tahun. Jadi per 3 tahun. Jadi seperti tadi di awal, kalau untuk asisten ahli dan rektor itu ada 1 buku atau 1 artikel jurnal, rektor kepala 3 artikel jurnal nasional terakreditasi, atau 1 artikel jurnal internasional, atau 1 paten, atau 1 karya seni desain, atau 1 karya monumental lain. Kalau profesor 1 buku tambah 3 artikel jurnal internasional, atau 1 buku tambah 1 artikel jurnal internasional akreditasi, atau 1 buku tambah 1 paten, atau disesuaikan dengan kesehatan khusus 4 untuk profesor. Nah, ini Bapak Ibu, tips dari kami. Klaim bukti kinerja yang masuk dalam periode penilaian. Jadi kalau sudah di luar periode, Bapak Ibu jangan klaim, karena kami tidak akan hitung. Tapi saran saya kalau ada waktu isi saja. Kemudian yang kedua, jangan klaim satu kegiatan untuk 2 kinerja yang berbeda seperti tadi. Ada kinerja pengabdian dan pendidikan yang diklaim untuk 1 kegiatan, itu jangan. Yang paling banyak kami temui pada saat mengaksesori Bapak Ibu tahun lalu itu ini. Bukti kinerja berupa link kegiatan itu tidak bisa diakses. Itu paling banyak. Sehingga Bapak Ibu kalau masukkan link, biasanya itu bahan ajar kok. Biasa ada juga yang upload linknya, bahan ajarnya. Mungkin di Google Drive kah? Tapi pada saat kami buka itu tidak diberikan akses. Iya. Sama ini. Itu lagi. Bapak Ibu harus pastikan. Maksudnya kalau kita simpan di Google Drive, Ya. kita kasih linknya gitu. Iya. Iya kan? Dan Kan Bapak Ibu akan input linknya di sistem. Biasa kan ada alamat URL itu. Iya. Terus kita kasih masuk link toh. Kan ada pilihan itu Iya. juga di sistem. Nah, pastikan link itu bisa dibuka. Jadi bukti fisiknya nggak perlu diupload toh, kan mungkin karena tebal. Ya. Cuma Bapak Ibu kasih link. linknya saja. Kami buka di link Iya. tersebut. Tapi pastikan bahwa itu bisa diakses ya Bapak Ibu. Karena kalau tidak bisa diakses berarti langsung nilainya nol, karena kalian tidak bisa. Asesor sudah tidak tanya dosen lagi, jadi Yo. kalau tidak bisa buka ya sudah, anggap tidak ada ya. Nah, jadi nilainya tidak. Kalau linknya mencari ini kan kadang susah dibuka itu. Di Google Drive aja Bapak. Bapak simpan di Google Drive saja. Kalau dokumennya kan itu atau Bukunya Seperti jurnal Avogadro, kita buka di link itu kan kadang susah. Tidak bisa. di e-journal kalau jurnal. Kalau jurnal kan sedikit ya Pak, nggak tebal toh. Filenya juga tidak besar. Bapak Bisa upload langsung saja langsung. Mending filenya 7 halaman ke 10 halaman itu upload saja langsung. Betul. Bu, tadi Bu, Iya Bapak. misalnya kita punya website pribadi, terus jurnal-jurnal kita linkkan juga ke kita punya, atau kita upload ke kita punya jurnal pribadi, apakah itu linknya bisa dipakai juga untuk tanggung jawab seperti ini? Bisa Bapak. Tapi Selama Bapak bisa Ibu harus dibuka. pastikan bisa diakses. Sama bisa diakses sih, nggak masalah. Jangan pakai password tadi ya. Iya. Bapak kita punya setelan tuh open access ya, apa tuh di Google. Saya bisa. Iya, bisa. Open access, open access. Itu Pak Senjur itu bagian itu. Itu Pak Sekjur urusannya lah, bantu teman-temannya toh untuk pastikan itu bisa dibuka. Iya. Ada operator. Ini operator itu dimaksimalkan ya Bapak Ibu. Siap. Soalnya memantau mereka. Jadi kalau belum maksimal, lapor aja ke PD2 Boleh lapor. Bu. Semuanya dilaporkan aja. Laporkan. Saya punya pengalaman. Saya ini kan gaptek sekali. Saya bisa sih, tapi pada saat diberitahu saya bisa. Nanti kalau warnanya seperti saya suruh lupa lagi. Iya betul. Jadi Mas Bonang itu saya paling sering hubungi dia, kasihan. operator Iya, IKP. di kafe operator kafe. Biologi itu bisa sampai tengah malam tuh Bapak. Itu semua orang saya ini. Oh, mantap. Saya agak rembrandt setelah jauh kalau tidak tuh nggak bisa. Jadi Masih silakan ke Ijen, kimia silakan ke Maset, itu dikaryakan lah. Kalau musim-musim begini mereka terpaksa sampai malam kerjanya. Tapi mereka sering mengeluh ke saya kita tuh sampai malam. Tapi saya gimana lagi? Karena kan hari-hari yang penuh itu biasanya di akhir semester, apalagi pengisian PKD seperti sekarang. Di jurusan ya. Iya.
Ya tapi jangan sampai jam 1 pagi, kan kasihan. Melihat waktu, nah, tahu diri juga. Jadi jam 7 jam 8 masih boleh kan, jam 11 malam pasti mereka. Saya dulu waktu mas sekolah masih bujang, apalagi pas akreditasi itu Oh iya. bisa sampai setengah 2 Jadi Bapak Ibu itu dari pengalaman saya operator drone ini buat saya sangat berharga. Terima kasih PD2 sudah kasih harus. Benar. Jadi yang mau kita nilai DKD sekarang yang ini sampai tanggal 31 Juni itu adalah tahun Juli 2021 sampai Desember 2021. berarti tahun lalu. Pengisiannya sampai akhir 20 Juli 2022. Bapak Ibu pengisiannya sampai 20. Ya. Jadi bukan 30 ya, pengisiannya sampai 20. Nah, Bapak Ibu lihat ini. Ini dia. Sudah ada tanggalnya ya. Ya, itu periode penilaian itu yang sampai 31 Agustus. Tapi jadi kita ngisinya terakhir 20 Juli. Jadi jangan Tapi lewat 20. tahun yang lalu ya. Ya, jadi Juli 2021 sampai Desember 2021 atau semester ganjil 21-22. Ya. Satu lagi Bapak Ibu, saya itu di prodi saya mengalami itu Bapak Ibu dosen itu kadang lalai mengisi berita acara. Jadi pada saat dia absen, mungkin karena dia hanya menyerahkan absen di akhir ke operator, sehingga dia tidak catat bahwa misalnya pertemuan tanggal 20 Mei 2021 itu apa topik bahasannya. Begitu. Jadi kalau Bapak Ibu izin absen manual, mohon topik bahasan dan tema itu juga diisi. Karena biasanya pas kita cek berita acara ini pertemuan yang ini dia punya apa ini? Materi apa? Karena kita biasanya cocokkan dengan DPS. Cocokkan tidak pertemuan pertama dengan DPS. Pertemuan pertama dengan semester. Kadang ada asesor yang sekali semester. Tujuannya apa Bapak Ibu? Itu nanti lainnya ke akreditasi organisasi. Simpan. Tinggal print, simpan tadi. Nah ini kan Bapak Ibu dengan tugas tambahan ini kan kita kan ngajarnya nggak mungkin hanya 3 SKS, jadi semua kita isi. Yes. Jadi kasusnya seperti ini. Ini gimana Bu? Apakah kita biarkan begini saja waktu kita kirim, ataukah kita perlu akal-akalin sampai dia memenuhi? Ya, jadi untuk ini Bapak Ibu harus mengakalinya. Kalau saya Bapak Ibu lihat di sini kan lebihnya di pendidikan ya. Ya. Saya akan buka, saya punya pelaksanaan pendidikan. Nah, ini kan ada status selesai nih Pak, Bu. Iya. Kalau statusnya selesai, maka itu dianggap declare. Bapak Ibu klik di sini. Bapak Ibu klik di sini. Jadikan beban lebih. Oh beban lebih. Ya. Oh, beban lebih. Benar. Kemudian Bapak Ibu ubah status. Oke. Saya ubah status soalnya saya masuk. Status kegiatan berhasil. Nanti di sini kesimpulan itu terbuka. Ada beban lebihnya. Ah, itu tidak bisa itu. Pak, hari Minggu kemarin ini hari Senin. Iya. Bebannya sudah habis kemarin. Enggak, kemarin udah ringan. Oh jadi kan sekarang berat lagi Pak. Mulai lagi. Oh iya gitu. Oh ini Ibu, jangan ini ubah status. Terus Bapak Ibu simpan di bawah. Di pendidikan. Terus gimana simpannya? Ada di bawah. IT. Harusnya Bukan. sudah pindah. Ini sistemnya berubah-ubah jadi. Biasanya ini. Ubah beban lebih. Beban lebih. Beban lebih memang. Iya, masing-masing simpulannya harus ada beban lebih. Oh. Jadi tunggu saja begitu. Atau Mestinya muncul. Nah ini sudah ada SKS lebih. Lebih. SKS lebih. Itu sama misalnya Bapak Ibu menganggap di penelitian misalnya Bapak Ibu menganggap itu bisa diklaim di semester berikut, Bapak Ibu menganggapnya beban lebih, silakan nanti di semester berikut Bapak Ibu tinggal ubah statusnya selesai, terus disimpan nanti dia masuk. Itu manfaatnya apa ya? Lebih nanti di penilaian itu kemana itu nilainya? Dapat bonus Bonusnya dapat dari siapa? Jadi dari Tuhan Allah. jadi tuh Bersenturi. SKS lebih ini kemarin
dapat aja dari BO PODKD itu, dia akan bisa diklaim di semester berikut kalau dia kita tulis selesai. Tapi itu lebih kepada penelitian kalau saya lihat sih, karena kan kita kalau mau mengklaim kegiatan itu kan di dalam penilaian toh. Kalau macam pendidikan, kalau seperti ini malah saya merah nih, malah tidak memenuhi. Sehingga saya harus bikin dia di sini tidak memenuhi. Gitu. Jadi kalau dia memenuhi itu nanti ininya warna hijau. Oh. Jadi hanya lebih kepada kalau untuk pendidikan itu lebih kepada memenuhi ketentuan perundang-undangan BKD. Jadi 3 SKS yang buat dosen yang bersama itu kita masukkan di mana? Di pendidikan atau di pendidikan? Kalau dosen Oh, di pendidikan. pelaksanaan pendidikan minimal 3 SKS. Oke, yang lain boleh kok. Yang lain boleh kosong. Tapi dosen biasa Tapi tidak kalau boleh. ada bisa diisi atau Itu Bapak isi jadi beban lebih supaya yang status yang merah-merah itu jadi Supaya nanti di sini yang hijau. Coba ya Bapak Ibu satu-satu begini. Saya bukan. Tadi baru satu. Iya, coba saya. Banyak sekali. Beban. Yang kemarin ini dong sudah sinkron kan, jadi kita ini kita bisa klaim banyak. Justru kalau Bapak sebenarnya kita klaim banyak menurut kita untuk Bapak Ibu, tapi kalau menurut undang-undang itu kita tidak memenuhi. Kalau lebih. Ibu kalau misalnya bikin buku ajar anak-anak, tadi itu bisa diklaim di pendidikan. Iya. Jadi buku SD bisa, buku SMP bisa, buku SMA bisa. Itu di bahan ajar. Di bahan ajar gitu ya. Bu Ervina mau nanya, Ya. Bu, kalaupun nanti misalnya farmasi harus pergi di daerah ruangan ini, bisa nggak Bu kita punya kontak misalnya besok-besok minggu-minggu depan itu kan pas ya Bu, bisa nggak mengontak Ibu, bisa datang lagi kah gitu? Boleh, Ya Bu, karena pasti untuk saat ini. Silakan itu dulu ke Ibu. PD2 boleh. Oh iya boleh, boleh. Ya, saya cuma saja. Betul karena kan dananya beliau. Masa dia Ada konsumsi. Jadi Bapak Ibu saya sudah sampaikan di WA Kapolri Kaju yang diadakan oleh Fakultas itu tanggal 4 sampai 7. Jadi yang mau jurusan bikin sendiri itu sudah bukan tanggung jawab fakultas. Silakan undang sendiri dan urusan yang lain-lain itu ditanggung oleh jurusan. Makanya saya bilang ke Ibu Tiku misalnya, Ibu Tiku silakan kalau nggak ikut jadwal saya, matematika bikin sendiri tapi di luar dari jadwal fakultas itu matematika harus sendiri. Gitu. Nah, jadi silakan nanti Bu Ira, nanti diatur dengan para asesor, tapi itu tidak perlu ke saya lagi. Dan yang urusan lain-lainnya itu dengan jurusan langsung. Terima kasih Bu PD2. Jadi memang saya harus izin karena tenaga saya sebagai asesor ini pemilikan FNI pastinya saya izin pada Ibu. Ya, jadi Tapi saya pada dasarnya dasarnya itu oleh jurusan senang. masing-masing. Ya karena misalnya kami harus meninggalkan tempat ini segera, nggak apa Ibu ya. Nah ini juga